Ini sahabat dari rumputnya bilangnya gini, berarti Mas malah ikut rombongan gaib. Hai sob, kembali lagi bersama kita di Rumah Cerita Misteri dan Horor, yang pastinya akan membahas cerita misteri dan horor dan juga di luar nalar. Oke, sebelum kita lanjut ke cerita-cerita misteri yang seperti biasa kita bawakan ya di sini, buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari Rumah Cerita Misteri dan Horor. Oke, sebelum kita lanjut ke cerita misteri kita, oke, kita intro dulu. Oke malam ini mau cerita apa nih Katanya serem-serem. Oke, kali ini Om mau bawain cerita, tapi bukan cerita Om. Terus siapa Ini Om pernah baca salah satu artikel ya, cerita serem nih, cerita serem salah satu artikel. Nah, ini maaf nih untuk nama emang kita samarkan ya, samarkan kita samarkan. Nah, ini mengisahkan perjalanan seseorang. Oke. Tapi serem tadi Ya, kita lihat aja nanti ya. Terus gimana nih ceritanya? Oke, ceritanya tuh gini. Ini aku mau menceritain cerita seseorang ya ini. Ini cuma peristiwa kejadian seseorang. Kita nggak mau pakai nama asli. Jadi samarin. Kita samarin aja. Kita samarin kita panggil aja Budi. Si Budi. Ini salah satu cerita yang pernah aku baca. Si Budi itu dia tuh orangnya tuh bekerja di salah satu kota metropolitan Jakarta gitu, Jakarta itu dia tuh setiap akhir bulan pasti pulang kampung. Pas akhir bulan. Setiap akhir bulan dia pasti pulang kampung untuk nengok keluarganya di rumah, kan mungkin kangen atau gimana ya gitu. Nah, diceritain itu si Budi setiap akhir bulan tuh dia pasti pulang kampung. Nah, itu di daerah Jawa Tengah. Oke, di daerah Jawa Tengah. Si Budi ini bercerita setiap akhir bulan dia pasti pulang kampung, dan pas waktu itu ternyata dia mau pulang kampung itu terjebak macet. Macet di mana? Itu masih di Jakarta, dia mau ke arah terminal. Nah, itu di terminal Pulau Gadung. Itu ceritanya si Budi itu dia terjebak macet di jalan. Jadi setelah dia nyampe di terminal ternyata bisnya si Budi itu udah nggak ada. Jadi Budi itu ketinggalan. Iya, si Budi itu ketinggalan. Kasihan banget. Dan karena si Budi udah ketinggalan, Budi ini bercerita kalau akhirnya si Budi ini karena setiap akhir bulan pasti pulang. Nah, si Budi itu mencari tumpangan. Iya. Untuk pulang kampung dia harus cari tumpangan. Terus nasib baik juga menimpa si Budi. Si Budi ini dapat tumpangan mobil sayur. Untuk pulang itu. Iya, dan ternyata mobil sayur itu juga sama-sama pulang ke daerah Jawa Tengah juga. Terus diceritakan di si Budi bahwa dia tuh numpang mobil sayur itu yang sama-sama ke arah Jawa Tengah. Di tengah perjalanan ternyata mobil yang Budi tumpang itu terjadi macet, dan akhirnya karena mobil ini macet, si ini ternyata Budi itu bercerita kalau siapa ini sang sopirnya itu dia panggil mobil derek untuk derek mobilnya itu. Terus gimana dong nasibnya si Budi karena mobilnya macet itu? Gue bacain aja ceritanya. Di tengah perjalanan, mobil yang Budi tumpangi mengalami masalah macet. Budi melihat jam tangan menunjukkan pukul 11 malam. Sang sopir menyarankan Budi untuk tidur di mobil sambil menunggu mobil derek datang. Karena waktu itu sang sopir sempat menelepon mobil derek untuk mengangkut atau menderek mobil yang macet ke bengkel terdekat. Karena Budi merasa berhutang budi
Budi berhutang budi. budi kepada sang sopir ini yang sudah rela hati dengan senang hati Tumpanginya. memberikan tumpangan. Ya, si Budi menemani sang sopir untuk menunggu mobil derek. Hmm. Di sini diceritakan tidak lama kemudian mobil derek itu datang dan siap untuk menderek mobil yang macet tersebut. Tapi di sini Budi dia tidak ikut bersama sang sopir pergi ke bengkel. Kenapa Om nggak mau ikut? Di sini itu diceritakan kalau Budi itu dia ingin melanjutkan perjalanannya dan mencari tumpangan lain. Mau mencari tumpangan lain. Dan sebelum sang sopir ini meninggalkan Budi bersama mobilnya ya yang diderek itu, sang sopir ini berpesan kepada Budi untuk hati-hati dan waspada gitu. Karena ternyata si Budi itu berada di daerah yang sepi. Di daerah mana tuh Om? Ini si Budi menceritakan kalau kejadian tersebut itu mobilnya macet di daerah jalan yang sering dilewati pemudik itu di daerah Aku juga pernah dengar Om itu tapi belum tahu tepatnya di mana. Oke, ini di daerah Toba. Nah, sang sopir itu sambil berkata nih ke Budi ini menceritakan untuk hati-hati karena di sini tuh tempatnya sepi. Nah, itu tadi tempatnya sepi. Nah, ternyata itu di daerah. Oke, nggak lama kemudian nih ceritanya si Budi lanjut ya. Ya. Tidak lama kemudian mobil derek pun datang dan akhirnya sang sopir beserta mobilnya yang macet itu pergi ke bengkel terdekat dari situ. Terus si Budi langsung dapat tumpangan apa gimana Om? Ini ceritanya tuh si Budi dia mencari tumpangan dan dia tuh menunggu mobil lewat di pinggir jalan. Terus gimana tuh Om? Oke, aku bacain ceritanya lagi ya. Ya. Ceritanya si Budi. Budi pun akhirnya berdiri di pinggir jalan sendirian sambil menunggu siapa tahu ada mobil yang lewat untuk ditumpangi. Padahal tempat itu kan sepi tuh Om. Ya, tempat itu sepi dan namanya berarti kan tempat itu pasti sepi, dan saya juga pernah mendengar kalau tempat itu benar-benar sepi dan jauh dari keramaian. Terus Om gimana? Terus ini Budi menceritakan video. Dari kejauhan Budi seakan-akan tuh melihat ada cahaya yang datang seperti mobil yang lewat jalan itu. ya, itu berarti seperti lampu mobil ini diceritakan si Budi. Terus Tapi anehnya mobil tersebut tuh tidak bersuara. tidak bersuara. Budi menceritakan gini, tanpa pikir panjang Budi melambaikan tangannya untuk meminta tumpangan seperti halnya orang-orang meminta tumpangan itu ya. Terus tanpa pikir panjang si Budi langsung naik ke mobil tersebut. Langsung naik. Iya, ini tanpa pikir panjang. Mungkin Budi juga merasa senang sekali ya mendapat tumpangan. Terus Om. Mobil yang ia tumpang itu adalah mobil elep warna putih. Elep warna putih. Budi menyapa sang sopir. Gini, boleh ikut numpang Pak? Itu kata si Budi ceritanya. Sang supir gimana? Tanpa bicara sang sopir pun hanya mengaku. Tanpa bicara. Tanpa bicara, sang sopir hanya mengaku. Dan Budi langsung buka pintu depan mobil dan langsung duduk di sampingnya si sopir. Ini ceritanya. Oh, Budi duduk di depan samping sang sopir. Ya. Terus Karena ceritanya si Budi di belakang itu sudah penuh dengan penumpang. di belakangnya itu. Nah, di belakang tempat duduknya itu ternyata sudah penuh penumpang dan jadi Budi itu memutuskan untuk duduk di depan. Terus Om gimana? Kayaknya gue ceritain lagi aja ya. Ceritanya gini. Mobil pun melaju dengan kencang. Di sela perjalanan sopir bertanya, "Mas mau kemana?" Itu tanya sang sopir ke Budi dengan adanya datang. Gitu. Nantinya datang. Jadi gini ya. Jadi gini itu kemungkinan tuh kayak gini kejadiannya tuh. Ini sang sopir gini. Dia lagi nyupir gini ya. Lagi nyupir. Coba tanya, mau kemana Mas? Datang. Dengan macam datang. Coba bayangin kalau lo, ya kalau kamu tuh, itu ada yang tanya, mau kemana Mas? Itu perasaan gimana? Lari aku Om. Tapi nggak beda dengan si Budi. Ini Budi masih bercerita nih.
Dengan sopir yang ada data tersebut, Budi pun masih menjawab, Masih dijawab sama Budi. masih menjawab di Budi. Saya mau pulang ke Purwokerto Pak, habis kerja dari Jakarta. Itu suratnya si Budi seperti itu. Terus yang si supirnya gimana? Nyaut lagi atau enggak? Dia cerita ke Budi ini cerita kalau sang supir itu nggak ngomong apa-apa lagi, cuma ngomongnya mau kemana Mas gitu, tanpa menoleh ke arah Budi. Itu ceritanya si Budi seperti itu. Terus yang sopir itu cuma bilang gitu, oh sama kalau begitu. Dengan ada yang datar, oh sama kalau begitu. Dengan buka yang datar juga. Terus gimana tuh? Terus apa aja lagi ya ceritanya? Budi pun bertanya ke sang sopir, ini rombongan apa Pak? Itu tanya si Budi dengan penasaran karena dengan banyaknya penumpang, tetapi tidak ada satu orang pun yang berbicara dan saling mengobrol. Mereka terlihat kaku semua dan seperti kosong tatapan matanya. Berarti penumpangnya penuh, Tapi gak ada yang ngomong sama sekali. berarti mereka tuh kayak diem gitu, tapi Diam aja. wow, ngeri juga ya. Kebayang. Kalau bayangin itu ngeri banget deh. Kebayang. Coba kalau teman-teman tuh di dalam mobil terus di depan, di belakang penuh, tapi merekanya tuh pada Diam diem semua. malam hari, wah ngeri banget. Kebayang. Terus gimana? Terus tak bacain lagi ya. Dan yang lebih membuat Budi merinding, ternyata mereka semua tuh pucat pasi. Pucat pasti itu apa Om? Pucat pasi itu mereka tuh pucat banget, itu pucat banget, Banget. remaja pucat. Dan sesekali tercium bau anyir amis. Seperti bau darah. Jadi merinding aku. Terus di sini si supir hanya menjawab rombongan nikahan. Hubungan nikahan. Itu ditanya si Budi, ini rombongan apa Pak? Rombongan nikahan. Tetap aja si supir itu dengan menjawab dengan nada yang datar tanpa menoleh ke arah si Budi. Sama seperti pertama dan kedua Budi itu. Budi pun semakin diliputi rasa penasaran, penumpang begitu banyak yang katanya Pak sopir rombongan nikahan, tetapi baju yang mereka kenakan semuanya lusuh seperti baju yang habis terkena lumpur, dan dandanan mereka pun tidak ada yang rapi sama sekali. Padahal ini kan rombongan nikahan Nikahan kok bajunya seperti kena lumpur kena. dan lusuh, kan aneh. Ya, ini aneh banget nih. Itu Budi masih berpikir positif. Itu Budi masih beri positif, dan ya mungkin Budi udah campur aduk di sini, udah campur aduk. Terus tak baca lagi, dan Budi pun tak kuasa menahan rasa kantuk dan akhirnya tertidur. Oh, Budi akhirnya tertidur. Oke. Masih Budi akhirnya tertidur nih karena mungkin rasa capek ya. Capek. Ya aku baca lagi ya. Sama-sama terdengar suara memanggil. Sama-sama terdengar suara. Oke, saya bacain ceritanya ya Mas. Oh, Mas, bangun Mas. Sontak Budi pun terbangun dari tidurnya sambil menatap wajah asing di depannya. Kok bisa? menatap wajah asing di depannya. Kan tadi Budi itu di mobil. Ya. Kan nggak ada orang banyak tuh. Kan pas di depan. Ya, ini kok aneh ya? Aku ulangi aja ya, ini aku. Mas, bangun Mas. Sontak Budi pun terbangun dari tidurnya sambil menatap wajah asing di depannya. Berarti itu orang lain lagi. Kan di mobil ini mobil depan ini Iya. Budi. Kan nggak ada orang lagi pasti. Oke, berarti aku lanjut aja bacanya. Dan Budi pun juga semakin bingung lagi ketika melihat sekeliling, ternyata Budi sudah tidak ada lagi di dalam mobil. Jadi udah diturunin apa gimana tuh? Dan hari juga sudah siang. Berarti Budi terbangun itu udah nggak di mobil, dan itu waktunya udah siang. Budi semakin kaget, ternyata Budi berada di tepi jurang dan bersandar di pohon besar tepi jurang. Bersama pohon tepi jurang. Wow, coba sekarang bayangin ya. Kamu di mobil tapi tertidur, tiba-tiba bangun sudah nggak ada di mobil, terus ada di pinggir jurang. Bayangin coba. Jadi udah gak karuan rasanya. Pasti udah gak karuan ya. Oke, aku baca lagi ya. Ini ceritanya ini masih lanjut nih. Ternyata Budi dibanguni orang yang sedang mencari rumput.
Dengan keadaan bingung dan seperti mimpi, Budi bertanya ke orang pencari rumput. Saya di mana? Saya di mana? Tanya Budi dengan gairah. Ya mungkin ya Budi juga bingung. Coba dia baru aduk pastinya. Baru aja seakan-akan tuh kayak mimpi pastinya ya. Baru aja di mobil tapi dia udah bangun di tepi jurang. Dan di tempat berbeda yang pastinya ya. Di tempat berbeda. Mas tadi tertidur dan saya bangunkan Mas. Takutnya Mas terjatuh ke jurang karena Mas tertidur di pinggir jurang. Itu kata si pencari rumput. Budi bilang, tapi semalam saya ada di mobil bersama rombongan orang nikahan yang mau ke Purwokerto. Kenapa saya sekarang ada di sini? Bilang Budi sambil keheranan dan berkeringat pada saat pencari rumput. Jadi Budi cerita tuh sama yang dari rumput. Budi itu cerita kalau semalam itu Budi bersama rombongan orang nikahan gitu yang mau pulang ke daerah Purwokerto. Terus ini Budi cerita kenapa saya sekarang ada di sini. Oke, aku bacain aja ini, ceritanya ini. Bilang kenapa saya sekarang ada di sini itu bilang Budi sambil keheranan keringatan ya pada sang pencari rumput. Ini sang pencari rumputnya bilangnya gini, berarti Mas malah ikut rombongan gaib. Rombongan gaib. Wow, Maksudnya nggak tahu tapi ini rombongan gaib. Karena yang pernah mengalami hal semacam itu bukan hanya Mas, sudah banyak orang yang mengalami kejadian serupa. Berarti yang kayak kejadian ini bukan hanya si Budi, ternyata masih ada orang lain yang pernah seperti itu. Dan ini sang pencari rumput itu akhirnya menceritakan dan mobil yang Mas tumpangi itu bukan mobil asli. Bukan mobil asli. Jadi itu maksudnya bukan mobil asli. Jadi mobil yang terus pernah ada gitu. Terus ini mobil putih yang mengangkut rombongan orang nikahan mengalami kecelakaan dan masuk ke jurang. Semua penumpang meninggal termasuk sang sopir. Ini ceritanya si sang pencari rumput yang terjadi itu sudah 20 tahun lebih lalu. Wow, mungkin itu mobil yang mau minta pertolongan kayaknya Om. Wah, berarti itu mobil itu ngangkut rombongan orang yang habis ngantar nikahan gitu ya. Mau pulang dan mobil itu ternyata mengalami kecelakaan masuk ke jurang dan sekarang gentayangan. Bisa jadi itu. Dan ternyata banyak orang yang mengalami hal serupa seperti Budi. Wow, ngeri nggak tuh teman-teman? Coba bayangin kalau teman-teman semua di posisi Budi itu seperti apa? Wah, pasti udah gak karuan rasanya. Oke teman-teman, ini cerita kita kali ini ya. Cerita kita kali ini. Lanjut besok lagi. Tapi buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan juga komen di bawah agar channel kita lebih maju dan lebih berkembang lagi. Yoi, pastinya. Dan tetap pantau terus di Rumah Cerita Misteri dan Horor. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah. Oke.